Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Pangestu dari jurusan Teknik Informatika, mata kuliah CCNA RN1 Universitas Mercubuana Meruya. Di sini saya akan menjelaskan tentang paket tracer dengan judul Design and Implement VLSM Addressing Scheming, yang artinya merancang dan menerapkan skema pengalamatan VLSM. Untuk definisi dari VLSM ialah VLSM kepanjangannya yaitu Variable Like Subnet Mask, suatu teknik pembagian network yang mana setiap subnet memiliki ukuran subnet mask yang berbeda tergantung jumlah host yang ada di network tersebut. Oke, selanjutnya di sini sudah tersedia sebuah addressing table yang di dalamnya itu ada device, interface, IP address, subnet mask, dan juga default gateway. Untuk device-nya di sini ada remote, haki yang termasuk dalam bagian W1 yaitu Wide Area Network, dan juga ada remote 1, remote 2, haki 1 dan haki 2 yang termasuk dalam LAN yaitu Local Area Network. Untuk objektifnya di sini atau tujuannya, dilihat ini Anda akan merancang skema pengalamatan VLSM dengan alamat jaringan dan persyaratan host. Anda akan mengkonfigurasi pengalamatan pada router, switch, dan host jaringan. Yang pertama, rancang skema pengalamatan IP VLSM dengan persyaratan tertentu. Yang kedua, konfigurasikan pengalamatan pada perangkat jaringan dan host. Yang ketiga, verifikasi konektivitas IP. Dan yang keempat, memecahkan masalah konektivitas sesuai kebutuhan. Untuk latar belakangnya atau skenario, Anda telah diminta untuk merancang, mengimplementasikan, dan menguji skema pengalamatan untuk pelanggan. Pelanggan telah memberi Anda alamat jaringan yang sesuai untuk jaringan topologi dan persyaratan host. Anda akan menerapkan dalam menguji desain Anda. Instruksi, Anda telah diberi alamat jaringan atau DisplayNet oleh pelanggan Anda. Oke, langsung saja pada rekrutmen atau persyaratan. Yang pertama ada host recruitment atau persyaratan host. Sini disediakan sebuah tabel yaitu tabel LAN atau Local Area Network, dan juga number of addresses recruit. Untuk LAN-nya di sini ada 4 yaitu remote 1, remote 2, haki 1 dan haki 2. Untuk number of addresses recruitnya itu berada di atas. Yang untuk remote 1 itu ada 11 host, remote 2 ada 7 host, haki 1 ada 19 host, dan haki 2 ada 23 host. Di sini sudah tersedia sebuah tabel pada Microsoft Excel. Oke, ini sudah diisi beberapa LAN. Ada remote 1, remote 2, haki 1 dan haki 2. Yang di dalamnya itu ada number of address recruit. Secara berurut itu ada 11, 7, 19 dan 23 host yang tersedia pada LAN masing-masing WAN. Oke, selanjutnya di sini ada desain rekrutmen. Yang pertama itu, buat desain pengalamatan, ikuti panduan yang disediakan dalam kurikulum mengenai urutan subnet. Yang kedua, subnet harus bersebelahan, seharusnya tidak ada ruang alamat yang tidak digunakan di antara subnet. Yang ketiga, menyediakan subnet yang paling efisien untuk link point to point antara router
Lalu ada yang keempat itu dokumentasi desain Anda dalam tabel seperti di bawah ini. Oke, di bawah ini ada tabel yang di dalamnya itu ada subnet description, number of hosts needed, network addresses atau CIDR, first, yang keempat itu ada first usable host address, dan yang kelima ada broadcast address. Untuk bagian ini sepertinya akan di skip karena ada beberapa bagian yang mungkin sulit dikerjakan atau rumit. Oke, untuk desain rekrutmennya ini ada beberapa sudah saya kerjakan. Lalu ada tambahan untuk subnet description itu ada one link itu jumlah one atau wide area network pada topologi. Pada topologi kali ini ada dua. Yang pertama itu ada haki dan remote. Oke, di sini ada network addresses, CDR, first usable host address, dan broadcast address. Untuk mencari tiga ini itu diperlukan tabel prefix yang ada di Google. Oke, untuk selanjutnya itu configuration recruitment atau persyaratan konfigurasi. Catatan, Anda akan mengkonfigurasi pengelompatan di semua perangkat dan host di jaringan. Yang pertama, tetapkan alamat IP pertama yang dapat digunakan di subnet yang sesuai ke R1 name untuk dua tautan LAN dan tautan WAN. Yang kedua, tetapkan alamat IP pertama yang dapat digunakan di subnet yang sesuai ke R2 name untuk dua tautan LAN. Tetapkan alamat IP terakhir yang dapat digunakan untuk tautan WAN. Lalu yang ketiga itu ada tetapkan alamat IP kedua yang dapat digunakan di subnet yang sesuai ke saklar. Lalu selanjutnya interface manajemen saklar harus dapat dijangkau dari host di semua LAN. Lalu tetapkan alamat IP terakhir yang dapat digunakan dalam subnet yang sesuai ke host. Dan yang terakhir, jika desain dan implementasi pengamatan benar, semua host dan perangkat harus dapat dijangkau melalui jaringan. Oke.
Oke, untuk penjelasannya di sini program masuk pada configuration if atau configuration terminal ke interface gigabit internet 0/0, lalu internet gigabit 0/1, dan juga internet interface S0/0/0 untuk memasukkan IP address dan juga subnet mask yang pada dalam haki address dan juga subnet masknya. Oke, kita cek completionnya 18%. Oke, selanjutnya kita berpindah dari haki ke one remote dengan menggunakan perintah sebelumnya yang pada configuration terminal remote. Oke, untuk remote configuration terminal sama perintahnya seperti configuration terminal pada haki, dengan memasukkan interface dan juga IP address dan juga subnet mask pada CLI dalam configuration terminal di haki dan juga remote. Oke, selanjutnya kita berpindah ke haki 1 untuk configuration terminal pada interface VLAN 1 untuk memasukkan IP addressnya, yaitu 172.19.67.2 dan juga subnet masknya itu 255.255.224, dan juga memasukkan IP default gateway-nya dengan kode 172.19.67.1.
Oke, untuk Haki 1 melakukan konfigurasi terminal pada interface VLAN 1 sudah saya selesaikan. Selanjutnya kita mengkonfigurasi terminal pada Haki kedua. Oke, untuk Haki 2 sudah selesaikan. Mungkin untuk remote 1 dan juga remote 2 akan langsung saya kerjakan. Untuk printnya sama seperti sebelumnya, menggunakan perintah nconfig masuk ke interface VLAN 1 dan menggunakan perintah IP address dan subnet mask-nya. Lalu masukkan perintah noshoot untuk memasukkan IP default gateway-nya. Oke, selesai juga untuk melakukan configuration terminal pada WAN dan juga LAN pada suatu topologi. Oke, di sini untuk completion-nya ada 64%. Oke, sekian presentasi dari saya mengenai paket tracer design and implement VLAN addressing ini. Jika ada kekurangan dalam menyampaikan presentasi, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.